dukung channelnya YouTube Kakak Asumetiko dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dadah. Namo Sangya Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Aurora Celia. Saya merupakan salah satu adik Asumetiko yang berasal dari Langsa, Aceh. Saat ini saya duduk di bangku kelas 2 SMA. Pada hari ini, saya akan berceramah Dhamma dengan topik simbol Dhamma pada altar Buddha. Ya, jadi apabila kita mengamati altar Buddha Gautama yang terdapat di wihara, arama, cetia, ataupun di rumah-rumah umat Buddha lainnya, maka itu pasti akan dijumpai benda-benda yang terdapat di atas altar tersebut. Nah, benda itu adalah Buddha Rupang atau Arata Rupang yang tidak wajib ada, dan Amisa Puja atau benda-benda persembahan. Benda-benda persembahan yang terdapat dalam altar diantaranya seperti air, dupa atau hiong, pelita atau lilin, dan bunga, sedangkan makanan serta buah-buahan merupakan benda persembahan yang tidak wajib. Nah, jadi Buddha Rupang atau Arca Buddha itu bukanlah sebagai objek pemujaan yang kepadanya kita bisa memohon dan meminta sesuatu, seperti menjadi kaya, banyak rezeki, usaha lancar, penyakit dapat disembuhkan, ataupun sebagai sarana untuk mengadu segala keluh kesah, ataupun sebagai tempat untuk meminta ampun atas segala kesalahan yang telah dilakukan, dan meminta bantuan atau pertolongan. Namun, tempat altar Buddha dapat dijadikan sebagai tempat untuk menyatakan tekad atau beraditana, untuk menjadi upasaka atau upasika, samanera, biku, dan untuk berbuat baik. Buddha Rupang merupakan simbol dari bukti nyata bahwa ada seorang manusia yang telah mencapai penerangan sempurna, yang telah membabarkan Dharma, yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan yang indah pula pada akhirnya. Beliau adalah guru agung umat manusia yang memiliki kebijaksanaan agung atau mahapanya, kesuciannya luhur atau mahaparisudi, dan welas asih yang universal atau maha karuna, yang telah dikembangkan dan diwujudkan dalam kehidupannya. Hal tersebut dilakukan selama 45 tahun setelah beliau mencapai penerangan sempurna. Nibbana melalui pembabaran Dhamma yang dilakukannya terus-menerus dengan jadwal sehari-hari yang sangat padat. Bahkan beliau hanya tidur 1 jam setiap harinya. Perjuangan dan pengorbanan beliaulah yang membuat manusia menjadikan sosok Buddha sebagai kiblat atau sebagai fokus yang diletakkan di atas altar. Buddha Rupang sesungguhnya bukanlah objek yang wajib, karena tanpa Buddha Rupang, umat Buddha dapat melakukan aktivitas Dhamma di dalam kehidupannya sehari-hari, detik per detiknya. Praktik Dhamma adalah yang utama. Buddha sendiri menyarankan agar Biku Ananda menasihati upasaka Anathapindika melakukan penghormatan kepada Bodhi Ruka atau pohon Bodhi ketika beliau tidak berada di tempat. Hal ini disampaikan oleh Buddha berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh upasaka Anathapindika kepada Biku Ananda mengenai penghormatan yang seharusnya dilakukan apabila Buddha Gautama tidak berada di tempatnya atau di Jetawanarama. Dengan demikian, merupakan pernyataan yang salah, atau kalau boleh, dikatakan orang yang menyatakan tersebut tidak mengerti Dhamma dengan benar. Apabila dinyatakan bahwa umat Buddha menyembah berhala. Karena umat Buddha yang benar adalah umat Buddha yang melakukan puja bakti dengan mengulang apa yang telah disampaikan oleh Buddha. Seyogianya, umat tidak melakukan permohonan ataupun permintaan apa-apa. Sesungguhnya Buddha Rupang digunakan sebagai, yang pertama, lambang penghormatan. Lambang penghormatan sebagai tanda terima kasih dan anumodana atas segala upaya beliau mencapai penerangan sempurna sehingga
sampai hari ini, banyak umat yang tertolong dan terbantu dengan dhamma yang telah beliau uraikan. Yang kedua, sarana atau alat atau objek untuk bermeditasi, karena keagungan, kemuliaan, dan cinta kasih yang universal yang telah beliau pancarkan. Dengan melihat rupanya saja, apabila dalam perbuatannya sesuai dengan Dhamma dan Winaya, kita dapat merasakan kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman, serta segan atas dedikasi dan wibawa, juga karisma beliau. Hal inilah yang dijadikan perenungan dari Buddha Rupang. Bukan karena sebagai sosok manusia, maka kita memohon-mohon layaknya para pengemis yang mengemis makanan atau uang sebagai tanda berbelas kasihan. Secara dhamma, umat tidak dapat meminta dan memohon sesuai dengan apa yang dikehendaki dan diinginkannya. Karena tanpa menciptakan sebab, maka tidak akan ada akibat yang diterima. Yang ketiga, visi ke depan umat Buddha. Buddha adalah gelar kesucian yang diberikan kepada petapa Gautama, karena beliau telah mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi. Tujuan Pangeran Siddhartha Gautama meninggalkan istana yang megah dan penuh dengan kebahagiaan duniawi adalah untuk membebaskan diri dari duka karena mengalami kelahiran, kelapukan, atau mengalami tua dan kematian. Jadi dengan melihat Buddha Rupang, maka dalam diri kita timbul pemahaman bahwa suatu saat nanti saya sebagai murid atau siswa beliau akan mencapai Nibbana. Inilah sebenarnya tujuan akhir dari setiap umat Buddha. Sementara tujuan jangka pendeknya adalah hidup berbahagia di dunia ini. Dan tujuan jangka menengahnya adalah meninggal dunia dan akan terlahir di alam surga yang penuh dengan kebahagiaan. Amisa puja atau benda-benda persembahan yang dipersembahkan di atas altar Buddha bukanlah sebagai persembahan yang diberikan kepada Buddha agar beliau menikmatinya. Pengertian demikian adalah sangat tidak tepat dan boleh dikatakan salah besar. Dengan demikian, apakah makna dari simbolik tersebut? Nah, jadi akan dijelaskan satu persatu dari keempat persembahan wajib dan satu merupakan persembahan tambahan yang terjadi belakangan. Amisa puja atau benda-benda persembahan yang ada di altar Buddha antara lain adalah yang pertama air. Nah, jadi air ini melambangkan kesucian, kesetiaan, dan kejujuran. Air berguna untuk membersihkan sesuatu. Segala sesuatu yang terdapat dalam air ataupun warna yang ditaruh ke dalam air dapat kelihatan dengan jelas. Dan air sifatnya dapat menyesuaikan diri dengan wadahnya, serta selalu mencari tempat yang rendah. Jadi, dengan melihat air yang dipersembahkan di atas altar Buddha, maka menimbulkan pemahaman bagi kita bahwa Dhamma dapat berguna untuk membersihkan kekotoran batin, baik yang kasar seperti loba atau keserakahan, dosa atau kebencian, moha atau ketidaktahuan, dan yang halus yaitu kamasawa atau kekotoran batin yang berasal dari nafsu indera, basawa atau keinginan untuk hidup, ditasawa atau pandangan salah, awijasawa atau kegelapan batin. Orang yang melakukan kesalahan dan pelanggaran Dhamma dapat diketahui. Orang yang mengerti Dhamma dapat menempatkan diri dimanapun mereka berada. Orang yang mengerti Dhamma adalah orang yang rendah hati, tiada angkuh, dan tiada sombong. Itulah makna air pada altar Buddha. Lalu lanjut yang kedua, yaitu dupa atau hyo. Nah, jadi dupa atau hyo di sini melambangkan harumnya Dhamma. Bila dupa tidak disulut, maka harumnya tidak akan menyebar ke segala penjuru. Akan tetapi, kalau dupa disulut, maka harumnya akan menyebar kemana-mana, ke segala penjuru. Demikianlah halnya dengan Dhamma, ajaran mulia Bhagawa. Apabila kita melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari, maka pelaksana Dhamma akan selalu harum namanya, penuh dengan pujian dan penghargaan yang diberikan oleh orang atau pihak lain. Setiap umat memohon tuntunan pernaungan dari 5 latihan kemoralan. Di akhir permohonan, biku selalu mengatakan bahwa dengan melaksanakan sila, seseorang akan terlahir di alam surga, memperoleh kesejahteraan dunia dan Dhamma, serta mencapai Nibbana. Pelaksana Dhamma akan selalu dilindungi.
Lanjut yang ketiga, pelita atau lilin. Nah, jadi pelita atau lilin itu melambangkan penerangan. Ilustrasinya seperti sebuah kamar yang gelap gulita akan menjadi terang dan jelas apabila dihidupkan lampu ataupun terdapat lilin yang telah disulut di dalam kamar tersebut. Lilin ini melambangkan Dhamma ajaran Bhagawa. Dhamma akan menerangi hidup umat manusia dan seharusnya menjadi pedoman dan kompas manusia untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan rintangan. Orang yang tidak memiliki Dhamma bagaikan orang yang buta, sehingga orang tersebut harus memiliki Dhamma. Dhamma yang dimilikinya belum mantap, bagaikan orang buta yang selalu membawa tongkat sebagai penunjuk jalan. Lalu yang keempat, bunga. Bunga yakni melambangkan keindahan yang tidak bertahan lama atau yang akan mengalami kelapukan. Bisa disebut juga ketidakkekalan. Karena dengan kita memperhatikan bunga, seyogianya kita memahami ajaran tentang ketidakkekalan, kecantikan, kedudukan, kepandaian, keahlian, kekayaan, dan sebagainya. Itu tidak bertahan lama. Pasti akan ada saatnya mengalami perubahan. Oleh karena itu, bunga yang dipersembahkan ke atas altar Buddha adalah sebagai alarm kehidupan bagi kita, di mana suatu saat, apa yang telah kita miliki dan kita harapkan tidaklah dapat kita lekati sepanjang masa. Semuanya akan berpisah. Dengan demikian, kita harus menghindari keangkuhan, kesombongan, dan tinggi hati. Lalu yang terakhir, makanan serta buah-buahan. Makanan serta buah-buahan melambangkan buah dari suatu perbuatan atau keberhasilan atas segala usaha yang telah dilaksanakan. Setiap perbuatan atau atas usaha yang dilakukan, suatu saat nanti akan membuahkan hasil atau akibat. Berbuat baik akan berakibat kebahagiaan, kemujuran atau berkecukupan atau kaya. Sedangkan berbuat jahat akan berakibat penderitaan, kesialan, atau serba kekurangan. Segala sesuatu yang akan diterima bila tepat pada waktunya, maka akan menjadi kenyataan. Untuk itu, manusia dituntut memiliki ketenangan dan kesabaran dalam menunggu kenyataan tersebut. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.